Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidayah dan limpahan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di studio RRI Serui dalam acara Risalah Ramadan tahun 1445 Hijriah. Tak lupa pula, salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Pendengar RRI dan ibu-ibu majelis taklim yang ada di studio RRI, senang sekali kita berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan tahun 1445 Hijriah di acara Risalah Ramadan RRI Serui. Bersama kami Majelis Taklim Al-Hikmah Enrekang dan An-Nida Duri akan menemani Anda 30 menit ke depan. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita masuk ke tausiah, mari kita awali acara risalah dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber Ustadz Syahrir Rizal SPDI. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Baiklah ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah dan An-Nida, kita langsung saja mendengarkan tausiah dari narasumber kita. Kepada Pak Ustadz Syahrir Rizal, disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama senantiasa kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan di tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakan ibadah puasa di tahun ini dengan baik dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan insya Allah termasuk kita semua yang hadir pada saat ini dan juga para pendengar RRI di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan kita semuanya nantinya akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Enrekang dan juga Majelis Taklim An-Nida Duri dan para pendengar RRI di mana saja Anda berada. Insya Allah pada kesempatan Risalah Ramadan kali ini kita akan coba membahas tentang keutamaan makan sahur. Ibu-ibu Majelis Taklim, para pendengar RRI di mana saja Anda berada, perlu kita ketahui bersama dulu bahwa
Sahur itu adalah kegiatan makan dan minum sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi kegiatan makan dan minum yang kita lakukan sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, itu yang namanya sahur. Menurut Imam An-Nawawi dikatakan bahwa sahur itu hukumnya adalah sunnah. Nah, itu perlu kita pahami bahwa sahur itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Artinya adalah ketika kita tidak makan sahur, maka puasa kita tetap sah. Nah, puasa kita tetap sah. Contohnya mungkin kalau kita ketiduran, kemudian kita bangun sudah azan subuh, maka tidak mungkin kita makan sahur. Nah, maka kita tetap lanjut melaksanakan puasa. Insya Allah puasa kita tetap sah. Tetapi kalau kita memiliki kesempatan untuk makan sahur, jangan tidak mau makan sahur. Tetapi kita harus mengambil keutamaan dari makan sahur. Sehingga kalau ada kesempatan untuk makan sahur, maka manfaatkanlah untuk makan sahur. Dikatakan salah satu keutamaan dari makan sahur adalah ada keberkahan di dalamnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Gitu. Oleh sebab itu, kalau ada kesempatan kita untuk makan sahur, maka ayo gunakan itu untuk kita makan sahur. Jangan kita merasa diri kita kuat, jangan merasa diri kita itu mampu menahan walaupun tanpa makan sahur, kemudian kita tidak mau makan sahur. Tidak boleh, karena ada keberkahan di dalamnya. Apa yang dimaksud keberkahan di dalamnya? Di dalam makan sahur itu ada kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan, ya. Ada kebaikan-kebaikan yang pasti akan kita dapatkan ketika kita makan sahur. Nah, itu yang dimaksud dengan berkah. Selain itu juga berkah yang dimaksud adalah ada pahala yang Allah akan berikan kepada kita ketika kita melaksanakan yang namanya makan sahur. Nah, itu yang namanya berkah. Berkah ketika kita makan sahur. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Enrekang dan juga Majelis Taklim An-Nida Duri serta para pendengar RRI di mana saja Anda berada. Oleh sebab itu, begitu pentingnya makan sahur, maka jangan sampai kita mengabaikan yang namanya makan sahur, ya ibu-ibu sekalian. Sekarang kita lihat apa saja keutamaan yang bisa kita dapatkan selain keberkahan tadi, ya, selain keberkahan dari kita makan sahur, keutamaan apa lagi yang bisa kita dapatkan ketika kita meluangkan waktu kita untuk kita bisa makan sahur. Yang pertama adalah akan memperoleh sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat. Jadi kita ketika makan sahur, kita akan memperoleh sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga para malaikat. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air. Jadi kalau kita contohnya bangun sudah telat sekali, ya, sudah mau azan subuh, kalau makan nasi tidak sempat lagi, maka cukuplah seteguk air. Karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Masya Allah. Jadi ketika kita melaksanakan makan sahur, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur, ya. Jadi jangan kita menganggap remeh ini makan sahur, gitu ya. Jadi ibu-ibu sekalian, para pendengar RRI di mana saja Anda berada,
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keutamaan dari kita makan sahur adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita akan mendapatkan ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang makan sahur. Nah, kenapa? Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang bersabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Nah, jadi waktu sahur itu adalah waktu yang sangat mustajab, ya. Mustajab untuk bagaimana apa yang kita minta, apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat-saat kita sahur, kita perbanyak istighfar. Perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian maka insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah, Endrekang dan juga An-Nida Duri serta pendengar RRI di mana saja Anda berada. Kemudian keutamaan makan sahur yang lainnya adalah meneladani sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita makan sahur itu kita mencontohi Rasulullah, meneladani Rasulullah. Kalau orang yang kita cintai, orang yang kita kagumi, maka kita akan mengikuti apa yang dilakukannya. Kalau kita lihat sekarang anak-anak muda kita ini sangat sekali ngefans dengan artis-artis, ya. Sangat ngefans dengan pemain-pemain bola atau olahragawan. Maka karena ngefansnya itu, maka dia mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang dia ngefans itu. Nah, kita sebagai umat muslim, ngefansnya kita itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Sehingga kita harus mencontohi apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya adalah makan sahur. Ya. Dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW dikatakan, Man ahya isunnati faqada ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, itu tandanya dia cinta kepada aku. Jadi kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah, itu tanda kita cinta kepada Rasulullah. Kalau cinta kepada Rasulullah, kata Rasulullah, maka dia akan bersama-sama aku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita semua menginginkan bersama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Melakukan sunnah Rasulullah. Salah satunya apa? Salah satunya adalah makan sahur. Itu bentuk meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat keutamaan selanjutnya adalah ada keberkahan di dalam sahur. Nah, ini yang tadi di awal tadi sudah kami sampaikan bahwa di dalam makan sahur itu ada keberkahan-keberkahan, ya. Ada keberkahan yakni berupa kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan dengan makan sahur. Selain itu juga ada pahala-pahala Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada kita yang melakukan yang namanya makan sahur. Nah, jadi ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Endrekang dan juga Majelis Taklim An-Nida Duri serta para pendengar RRI di mana saja Anda berada, mari kita gunakan waktu makan sahur, manfaatkan sebaik-baiknya waktu makan sahur dengan jangan menganggap sepele makan sahur. Jadi kita bangun, ada waktu sebelum batas waktu kita berhenti makan sahur, maka kita manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Insya Allah ada keberkahan di dalamnya. Yang berikutnya juga, keutamaan makan sahur adalah pembeda dengan puasanya ahli kitab. Jadi
ahli kitab itu juga berpuasa, sama seperti kita umat muslim. Tetapi yang membedakannya adalah makan sahur. Nah, kita disunnahkan, diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, kalau kita ingin berpuasa, maka jangan sampai melupakan yang namanya makan sahur. Yang terakhir, keutamaan dari kita makan sahur, ya, yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui adalah yang tidak kalah pentingnya adalah membuat fisik kita itu lebih kuat. Gitu ya. Jadi membuat fisik kita lebih kuat. Nah, karena di dalam kita memakan sahur, kita mengkonsumsi ya makanan yang bervitamin, ya, makanan-makanan yang bisa menambah energi kita, menambah kekuatan pada tubuh kita, sehingga dalam sehari kita berpuasa sampai nanti kita berbuka, insya Allah tubuh kita ini tidak dehidrasi, ya, tidak kekurangan cairan, tubuh kita tetap kuat sehingga sampai nanti berbuka puasa. Jangan karena tidak makan sahur kemudian seharian tidur sampai buka puasa. Ini yang tidak boleh, ya. Karena tidak makan sahur, karena lemas badannya, ya, sehingga tidak mampu menahan dirinya untuk berpuasa. Jadi dia istirahat dari pagi sampai sore, tidak beraktivitas, tidak melakukan kegiatan-kegiatan kesehariannya. Jadi ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hikmah Rekang dan juga Majelis Taklim An-Nida Duri serta pendengar RRI di mana saja Anda berada, mari makan sahur sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga bukti kita meneladani orang yang kita ngefans, orang yang membawa masa kegelapan kepada masa terang benderang saat ini. Oleh sebab itu mari kita meneladani baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan salah satunya adalah makan sahur. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di dalamnya dan juga membuat diri-diri kita kuat dalam melaksanakan ibadah puasa kita di tahun ini. Insya Allah. Mungkin demikian pemaparan singkat tentang keutamaan makan sahur. Selanjutnya apabila ada ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI dan ibu-ibu Majelis Taklim yang ada di studio RRI, itulah tadi tausiah dari Ustadz. Semoga apa yang disampaikan dapat kita renungkan dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung ke sesi pertanyaan. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Desi dari Al-Hikmah Rekang. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apakah sahur itu termasuk ibadah? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya. Iya Pak Ustadz. Baik. Apakah sahur itu termasuk ibadah? Nah, sekarang kita harus tahu dulu ibadah itu apa. Jadi ibadah itu adalah bentuk perlakuan yang bisa kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan makan sahur, maka diri-diri kita ini akan kuat untuk melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Nah,
Dengan demikian, dengan kita makan sahur, maka insya Allah dengan kita melaksanakan puasa, maka kita akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, maka sesuatu yang mendukung agar bagaimana diri kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni makan sahur, maka itu juga termasuk ibadah. Nah, oleh sebab itu maka makan sahur jangan kita sepelekan, karena itu juga merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita mengikuti contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting adalah dengan kita makan sahur, kita semakin fit, kita semakin kuat dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan ibadah puasa. Lebih khusus lagi puasa di dalam bulan suci Ramadan di tahun ini. Mungkin demikian Ibu. Jadi dengan kita makan sahur, maka itu merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Mungkin yang berikutnya masih ada, kami persilakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Salma dari Majelis Taklim An-Nida Duri ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Pertanyaan saya, sebaiknya sahur diawalkan atau diakhirkan? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya sahur diawalkan atau diakhirkan. Ya, jadi sebenarnya sahur itu mau di awal atau mau di akhir silahkan. Tetapi yang lebih dianjurkan, yang lebih atau yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah lebih baiknya itu diakhirkan. Ya, diakhirkan. Artinya mau mendekat waktu untuk kita berhenti makan sahur, baru kita makan sahur. Ya paling tidak setengah jam sebelum waktu imsak atau waktu berhenti kita makan sahur, baru kita makan sahur. Jangan kita cepat-cepat, ya. Makan sahurnya jam 3 gitu ya, masih ada 2 jam lagi. Akhirnya habis makan sahur terus tidur terus apa yang lewat? Sholat subuh lewat gitu ya. Itu yang tidak boleh ya. Yang lebih parah lagi, dia makan sahurnya makan malam sekaligus dijamak ya dengan sahurnya. Makan malam jamak dengan makan sahur, sehingga tidak bangun untuk makan sahur. Itu tidak boleh. Jadi yang dianjurkan, yang dicontohkan, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah lebih baiknya kita mengakhirkan makan sahur, ya, mendekat-dekati waktu berhenti kita makan sahur atau waktu imsak, baru kita makan sahur, ya, sekitar 45 menit sampai setengah jam, di situ baru kita makan sahur, ya. Itu waktu juga tidak terlalu mepet, bisa pelan-pelan makannya gitu. Pas masuk waktu subuh kita berhenti sholat subuh, baru habis sholat subuh boleh melakukan aktivitas lainnya. Itu kira-kira seperti gitu. Jadi di awal juga silakan, cuma lebih diutamakan, lebih dianjurkan kita makan sahurnya itu diakhirkan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lain yang berikutnya, silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mulyati dari Majelis Taklim Al-Hikmah Entrekang. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak Ustadz, apakah makan sahur termasuk syarat sah puasa?
Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syarat yang namanya syarat sah puasa itu apabila ditinggalkan berarti puasanya tidak sah, atau syarat itu tidak terpenuhi maka puasanya itu tidak sah. Contohnya apa? Contohnya syarat sah puasa yakni yang pertama itu muslim, ya, muslim. Ya, jadi itu syarat sah puasa yang pertama yakni beragama Islam. Yang kedua sudah balik, ya, artinya dia sudah dewasa, sudah balik, sudah memenuhi kriteria balik, maka dia itu puasanya sah kalau dia melaksanakan puasa. Kemudian berakal sehat, ya, berakal sehat, artinya tidak gila, ya. Jadi kalau orang gila itu puasanya tidak sah, walaupun dia tahan lapar dari pagi sampai malam, ya, itu tetap tidak sah. Nah, harus orang yang akalnya sehat. Kemudian apalagi syarat sah puasa yakni suci dari, ya, haid dan nifas, ya, suci dari haid dan nifas. Nah, kemudian apalagi sudah masuk waktu berpuasa. Artinya kalau belum masuk waktu berpuasa terus dia puasa, maka puasanya tetap tidak sah. Nah, itu adalah syarat sah puasa. Sehingga sahur itu tidak termasuk syarat sah puasa. Karena kalau kita tidak makan sahur juga tetap puasa kita sah, gitu ya. Jadi kalau kita tidak makan sahur, tetap kita mampu untuk menahan diri kita sampai nanti berbuka puasa, maka puasa kita tetap sah. Cuman itu tadi kita rugi karena tidak mendapatkan keutamaan dari makan sahur, tidak mendapatkan keberkahan dari makan sahur. Mungkin seperti begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Yang berikutnya masih ada? Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Adina Duri ingin bertanya Pak Ustadz, kapankah batas waktu kita makan sahur? Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus ini pertanyaannya. Kapan batas waktu kita makan sahur? Biasanya kita melihat waktu imsak itu masih 10 menit dari waktu sholat subuh. Ya. Yang menjadi batas kita makan sahur itu adalah memasuki waktu subuh, ya, memasuki waktu subuh. Cuman memang untuk kehati-hatian, ya, ini untuk kehati-hatian ulama kita, ya, untuk kehati-hatiannya dibikin waktu imsak 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, yang sesungguhnya adalah batas waktunya adalah itu memasuki waktu subuh, ya. Artinya begini, walaupun sudah masuk waktu imsak yang kita dapatkan waktu-waktunya itu yang dibagi-bagikan itu, walaupun sudah masuk waktu imsak, walaupun di radio itu ayam sudah berkokok, ya, tetapi belum azan subuh, maka kita masih memiliki kesempatan untuk makan sahur. 10 menit itu lumayan ya ibu-ibu ya. Ya, bisa nasi 2 piring. Ya, jadi 10 menit itu waktu yang panjang. Itu sebenarnya waktu imsak itu sebenarnya itu cuma kehati-hatian ya. Kehati-hatian yang dibuat lagi 10 menit waktu berhenti makan sahur. Nah, sehingga walaupun kita bangun sudah imsak tetapi belum azan, ini makanya penting juga
masjid-masjid kita kalau azan itu tepat waktu, terutama azan subuh sama azan maghrib. Itu penting. Karena disitulah kita umat Islam mengetahui kapan kita berhenti makan sahur dan kapan kita berbuka puasa. Itu penting ya. Dan juga kita harus tahu itu tadi ya. Jadi imsak 10 menit masih kurang waktu sholat subuh, maka kita masih punya kesempatan makan sahur ya. Kalau terlambat bangun, sudah imsak gitu. Di radio sudah masuk waktu imsak. Nah, tapi belum azan. Kita makan saja ya, makan saja sampai mau masuk waktu azan, baru kita berhenti. Nah, itu batas waktu makan sahur. Ya, jadi itu sehingga kita jangan salah persepsi ya. Jangan sampai kita salah memahami ketika imsak kita berhenti padahal masih ada waktu 10 menit. Bisa minum ya, bisa makan yang lainnya, mungkin snack atau apa gitu ya, yang bisa menambah daya tahan tubuh kita dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini mungkin kira-kira yang bisa kami sampaikan. Mungkin saya rasa cukup pertanyaannya. Mudah-mudahan di risalah Ramadan kali ini mengenai keutamaan makan sahur bisa kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran sehingga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya pada saat kita melaksanakan makan sahur. Jangan kita menganggap remeh, jangan kita menganggap sesuatu yang namanya makan sahur itu sesuatu yang tidak penting, karena di dalam makan sahur ada keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pendengar RRI dan ibu-ibu yang ada di studio, akhirnya kita sampai di penghujung acara Risalah Ramadan. Dan sebelum kita berpisah, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Syahrir Rizal. Kepada Ustadz dipersilahkan. Baik, mari untuk menambah keberkahan acara kita pada kali ini, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Pendengar RRI dan ibu-ibu majelis taklim yang ada di studio, sampai di sini perjumpaan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Syahrir Rizal SPDI dan ibu-ibu majelis taklim Al-Hikmah Endrekang dan majelis taklim Anida Duri yang pada sore hari ini berkesempatan hadir. Saya selaku pembawa acara, jika terdapat salah kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.